Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1126 sampai bab 1130. Pada hari kedua, pangkalan prajurit semu. Luo Qing diam-diam menyelidiki sepanjang malam, tapi dia benar-benar tidak tahu siapa itu. Meski ada pemantauan, tampaknya pemantauan itu pecah secara kolektif, dan tidak ada yang tercatat. Luo Qing tahu bahwa ini pasti seorang master, karena hanya master yang dapat membuat pemantauan sementara menjadi tidak valid. Di markas prajurit semu, master seperti itu terbatas, tidak lebih dari 10 orang. Namun, Luo Qing masih belum yakin siapa pria berbaju hitam itu. Untungnya, Kang Xiaoxi bangun. Luo Qing buru-buru bertanya apa yang terjadi dan petunjuk apa yang ada. Kang Xiaoxi menggelengkan kepalanya, karena saat itu relatif gelap, dan pria berbaju hitam itu mengenakan pakaian hitam. Kang Xiaoxi sama sekali tidak melihat dengan jelas. Luo Qing menghela nafas. Jika Anda tidak menemukan dokumen itu lagi, Lord God of War pasti akan menyalahkan Anda jika Anda tahu. Kang Xiaoxi tersenyum bangga saat ini. Jangan khawatir. Anda mengumpulkan semua tersangka di aula sekarang, aku punya cara untuk menangkapnya keluar. 10 menit kemudian, semua orang di markas prajurit semu berkumpul di aula lagi. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi. 10 prajurit kuning, termasuk Ye Chong, semuanya terdaftar secara terpisah. Adapun orang lain, mereka tidak mempengaruhi kemampuan kamera, jadi mereka tidak dicurigai. Semua orang berdiri di sekitar satu demi satu, saling berbisik tanpa alasan. Saat ini, Luo Qing dan Kang Xiaoxi berjalan mondar-mandir di depan semua orang. Kang Xiaoxi meletakkan tangannya di belakang, tampak sangat marah. Beritahu semuanya, seorang pengkhianat telah muncul di markas kita. Semua orang terkejut. Apa? Ada pengkhianat? Bahkan ada pengkhianat? Siapa pengkhianat itu? Kang Xiaoxi berhenti, dan berkata, pengkhianat ini, saya pikir saya menyembunyikannya dengan baik, tetapi saya telah menemukannya sejak lama lalu. Pengkhianat ini ada di sini di antara kalian bersepuluh. Termasuk Jin Donggong, Guang Kun dan yang lainnya ada di antara mereka. Beberapa orang saling memandang, semua dengan wajah tercengang. Saya memberi Anda kesempatan sekarang, saya dapat meyakinkan Anda, sekarang Anda berdiri. Jika demikian, saya juga dapat menyelamatkan Anda dari rasa sakit daging dan darah, dan memberi Anda kesenangan langsung. Namun, jika Anda mengizinkan saya menyebutkan nama, maka saya minta maaf, Anda akan tahu betapa kejamnya saya, Kang Xiaoxi. Setelah Kang Xiaoxi selesai berbicara, dia memandang semua orang dengan dingin. Tuan Muda Kang, sebut namanya. Jin Donggong tiba-tiba berteriak. Benar, Tuan Muda Kang, katakan saja, bajingan mana itu, mari kita hapus dia bersama, jangan beri dia kesempatan, kata Guang Kun. Kang Xiaoxi mengutuk kedua idiot ini di dalam hatinya. Tentu saja dia tidak tahu siapa itu, tapi dia hanya ingin menipu pihak lain. Tetapi pada akhirnya kedua idiot ini merusaknya. Semua orang berbisik lagi, dan membawa ada suara mencibir. Setelah menunggu selama 2 menit, tidak ada yang berdiri. Oke, bahkan tidak mengakuinya, jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan, Kang Xiaoxi mencibir. Oke, aku akan mengeluarkanmu sekarang. Saat dia berbicara, dia berjalan ke garis depan, posisi Kim Donggong. Mulai dari Anda, semua orang mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Biarkan saya mendengarkan, Kang Xiaoxi berkata. Jin Donggong bertanya, apa yang kamu bicarakan? Katakan saja, cucuku. Kamu masih patuh, Kang Xiaoxi berkata. Apa? Semua orang tercengang. Mereka belum pernah mendengar permintaan seperti itu dalam hidup mereka. Terlalu hina membiarkan orang lain memanggilnya, cucu yang baik. Ternyata meskipun Kang Xiaoxi tidak melihat penampilan Ye Chong dengan jelas, namun,
Ini telinga Kang Xiaoxi sudah sangat baik sejak dia masih kecil, dan dia ingat suara Ye Chong. Ye Chong memarahinya saat itu, "Cucuku yang baik, kamu masih patuh." "Itu, kau pembunuhnya." Jin Donggong menggaruk hidungnya, dan memarahi dengan hati-hati, "Cucuku tersayang, kamu masih patuh." Kang Xiaoxi memikirkannya dengan hati-hati, "Bukan kamu." Kemudian, dia menatap Guang Kun yang berada di posisi kedua. Guang Kun berkata dengan suara kasar, "Cucuku tersayang, kamu cukup patuh." Kang Xiaoxi menggelengkan kepalanya, "Kamu juga bukan." Kemudian, orang ketiga, keempat, kelima, dan keenam tidak. Kemudian, yang ketujuh, giliran Ye Chong. Ye Chong menggosok hidungnya dan berpura-pura merendahkan suaranya, "Cucuku tersayang, kamu cukup patuh." Kang Xiaoxi menggelengkan kepalanya lagi, dia berjalan menuju orang berikutnya, dan saat dia mengambil langkah, dia tiba-tiba berkata, "Tidak, mengapa suaramu berbeda dari biasanya?" "Sama." Ye Chong terus berkata dengan suara tipis, "Aku baru saja masuk angin, dan tenggorokanku terasa tidak nyaman." Kang Xiaoxi mendengus, dan benar-benar mempercayai Ye Chong. Kemudian, dia berjalan ke orang berikutnya. "Ye Chong, sekarang giliranmu." "Tidak." Dia kembali ke posisi Ye Chong, "Katakan lagi." Ye Chong terbatuk 2 kali, dan kemudian berkata dengan suara lembut, "Cucuku tersayang, kamu masih patuh." Mata Kang Xiaoxi berbinar, dan berkata, "Apa-apaan ini kamu?" Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. "Aku sudah seperti ini, bisakah kamu masih mengenaliku?" "Haha, kamu berubah menjadi abu, aku bisa mengenali suaramu." Kang Xiaoxi mencibir. Dengan cara ini, Ye Chong sendiri mengakuinya. Luo Qing langsung bereaksi, menyapa Jin Donggong dan yang lainnya, dan mengepung Ye Chong. Baik Huatu dan Smoker tercengang, "Hei, apa yang terjadi? Mengapa saudara Ding Tian menjadi agen yang menyamar?" "Cao Ku, bukan Kang Xiaoxi yang membalas dendam pada bos kita," Smoker berbisik. Kang Xiaoxi mencibir, "Saya telah melihat bahwa Anda memiliki masalah. Siapa Anda? Di mana dokumennya?" Luo Qing bertanya dengan mendengus dingin. Ye Chong tersenyum, "Aku ingin Yu Daye membawa seseorang untuk membersihkanmu. Tapi kalian ketahuan, sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Ini benar-benar merepotkan." "Cao Ku, kamu sangat sombong," Kang Xiaoxi memarahi. Tapi Luo Qing terkejut. Sinisme semacam ini, ketidaksetujuan semacam ini, sikap menghina semacam ini, dia telah melihat pada seseorang sebelumnya. Orang itu melukainya dengan 1 telapak tangan. Tepat sebelum itu, dia juga merasa orang itu berpura-pura. Tapi kemudian terbukti bahwa orang itu sangat kuat, dan dia terluka dengan 1 telapak tangan. Orang itu tidak lain adalah Ye Chong, dalam keadaan linglung lagi. Luo Qing sepertinya melihat bayangan Ye Chong pada Ye Dingtian. "Ye Chong," dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ye Chong terkejut, "Kamu benar-benar melihat siapa aku?" Ye Chong berpikir, bukankah Zhao Lubai mengatakan bahwa hanya wanita yang memiliki perasaan seperti itu? Dia memikirkannya lagi. Mungkin itu karena Luo Qing setengah laki-laki dan bukan perempuan, dan mungkin dia mewarisi bakat beberapa perempuan. Ketika Luo Qing mendengar bahwa Ye Chong benar-benar mengakuinya, wajahnya berubah drastis. Ye Dingtian ini sebenarnya adalah Ye Chong. Ye Chong itu yang berulang kali merusak perbuatan baik Kang Jietian. Ye Chong, yang dianggap Kang Jietian sebagai duri di sisinya. Itu sebenarnya di markas seniman bela diri semu. Ini hanyalah melalaikan tugas. Jika ini keluar, Luo Qing tidak akan ditertawakan oleh orang lain. Di sisi lain, Kang Xiaoxi juga terpana. "Apa, kamu Ye Chong?" Kang Xiaoxi tidak menyangka musuh yang ingin dia temukan ada tepat di depannya. "Tapi, kenapa kamu terlihat seperti ini?" Ye Chong tersenyum, menyeka wajahnya, dan melepaskan penyamaran di wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. "Itu benar. Aku Ye Chong. Benar saja, itu adalah Ye Chong." Kang Xiaoxi telah melihat foto Ye Chong.
dan dia tahu wajah ini bahkan ketika itu berubah menjadi abu. Oke, tidak ada jalan ke neraka. Kamu mendobrak, hari ini adalah hari kematianmu. Kang Xiaoxi melambaikan tangannya. Berikan semuanya padaku, persetan, bunuh anak ini, dengan perintah Jin Donggong, Guang Kun dan yang lainnya semua bergegas menuju Ye Chong. Orang-orang ini hanyalah prajurit kuning biasa. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ye Chong? Ye Chong meninju dan menendang jatuh semua orang ini. Semua orang di sekitar terkejut. Tahukah Anda, Jin Donggong, Guang Kun, dan lainnya adalah yang terbaik dari yang terbaik di pangkalan prajurit semu. Mereka semua dikalahkan oleh Ye Chong dengan mudah. Siapa lagi yang berani menyerang? Tapi Kang Xiaoxi mencibir, pantas saja kamu berani merajalela. Sepertinya masih ada beberapa trik. Biarkan aku membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Balas dendam untuk keluarga Kang kita. Kang Xiaoxi berteriak keras. Saya melihat bahwa sweater mewah yang dia kenakan tiba-tiba meledak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Kang Xiaoxi tampaknya telah membengkak membentuk lingkaran, dengan dua tangan, urat menonjol, dan wajah yang mengerikan dan menakutkan. Ye Chong, biarkan aku membunuhmu hari ini. Saat dia berbicara, Kang Xiaoxi bergegas menuju Ye Chong. Seperti binatang buas, sangat ganas, dia berada di depan Ye Chong dalam sekejap, lalu dia mengangkat tinjunya dan meninju Ye Chong. Ye Chong mendengus pelan, tidak memperhatikan, dengan lambaian tangannya, dia baru saja memukul kepalan tangan Kang Xiaoxi. Dalam sekejap, tinju yang membawa kekuatan besar itu bengkok. Namun, reaksi Kang Xiaoxi juga cepat, satu pukulan gagal, dan tangan lainnya langsung menyerang lagi. Dalam sekejap, ratusan bayangan tinju muncul di depan Kang Xiaoxi. Setiap bayangan tinju senyata itu, memukul Ye Chong dengan keras. Ye Chong sepertinya sedang berjalan-jalan di halaman, membolak-balik hanya dengan satu tangan. Tapi sangat mudah untuk menjinakkan ratusan tinju Kang Xiaoxi satu persatu. Penonton terpesona dan memuji, ini juga itu terlalu kuat. Kang Xiaoxi menyerang dengan ganas. Tetapi dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi semakin cemas, dan tangannya menjadi semakin tidak teratur. Ye Chong melihat peluang, dan mengirim telapak tangannya ke depan, tepat memukul dada Kang Xiaoxi. Bang, dengan suara teredam, Kang Xiaoxi langsung ditembak. Dia terbang melintasi aula seperti bola meriam, menabrak meja di belakang, menghancurkan 4 atau 5 meja. Lalu berhenti. Adegan itu hening, semua orang sangat terkejut. Luo Qing melihat ke Ye Chong dengan dingin, penuh kejutan di dalam hatinya. Sudah berapa lama, Ye Chong ini tampaknya menjadi lebih kuat. Tidak heran Lord God of War menganggapnya sebagai musuh. Ye Chong ini benar-benar terlalu kuat, mengerikan. Menurut kecepatan ini, saya khawatir dalam beberapa tahun, kekuatannya bahkan bisa sebanding dengan dewa perang. Memikirkan hal ini, Luo Qing mau tidak mau mundur 2 langkah. Di sisi lain, Kang Xiaoxi tiba-tiba berdiri. Dia tidak percaya bahwa dia tidak pernah mengalahkan Ye Chong. Sudut mulutnya berdarah, dan darah di tubuhnya melonjak. Membayar banyak untuk balas dendam, dan bahkan diam-diam meminum hormon transformasi, akhirnya mencapai puncak pendekar kuning. Dia yakin dia jarang bertemu lawan. Dia penuh percaya diri. Tapi sekarang kepercayaan dirinya telah dipukul lagi. Aku tidak percaya. Kang Xiaoxi meraung keras. Raungan itu seperti jeritan hantu dari neraka. Dan itu membuat gendang telinga orang sakit. Matanya menjadi merah. Dan seluruh tubuhnya menjadi sedikit gila. Dia bergegas menuju Ye Chong lagi. Sambil berlari, Kang Xiaoxi meraih 2 penjaga di sebelahnya dengan kedua tangan, dan melemparkan penjaga ke arah Ye Chong seperti melempar karung pasir. Huatu melihat bahwa dia dengan cepat berteriak, "Lari tuan muda Kang gila!" Semua orang berhamburan dan melarikan diri, dan hantu-hantu malang yang terlambat melarikan diri itu ditangkap oleh Kang Xiaoxi dan dihajar Ye Chong seperti karung pasir. 1, 2, 3, 4, segera,
di mana Kang Xiaoxi lewat 7 atau 8 penjaga semuanya dilemparkan ke Ye Chong oleh Kang Xiaoxi. Dilempar dengan paksa oleh Kang Xiaoxi. Sebelum dia mencapai Ye Chong, organ dalamnya dihancurkan oleh kekuatan besar Kang Xiaoxi, dan dia mati di tempat. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, dia mengibaskan tubuh penjaga itu ke samping. Tubuh penjaga jatuh ke tanah dengan celepuk, menendang awan debu yang besar. Ye Chong mendorong semua penjaga itu satu demi satu, dan ketika dia mendorong yang terakhir, Kang Xiaoxi sudah dekat. Pergilah ke neraka, Kang Xiaoxi meraung keras, dan meninju kepala Ye Chong. Ye Chong tidak peduli, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Kang Xiaoxi. Kemudian Ye Chong mengguncang lengannya dengan kuat, seperti mengguncang boneka kain. Boom, dengan suara, Ye Chong melempar Kang Xiaoxi ke tanah. Sebuah lubang besar yang dalam dihancurkan langsung ke lantai marmer, dan retakan menyebar di sepanjang lubang yang dalam. Semua orang merasakan getaran di bawah kaki mereka. Kang Xiaoxi tampaknya menolak, tetapi Ye Chong melemparkan Kang Xiaoxi kembali ke tanah di sisi lain. Terdengar ledakan keras lainnya, dan lubang besar lainnya pecah. Kali ini, Kang Xiaoxi tidak berdaya untuk melawan. Dia hancur berkeping-keping, memuntahkan seteguk darah, dan semua meridian di tubuhnya dihancurkan oleh Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dan mengangkat Kang Xiaoxi. Dia meliriknya, meskipun Kang Xiaoxi tidak mati, dia telah menjadi sia-sia. Ye Chong dengan santai membuang Kang Xiaoxi ke samping. Dia tidak membunuh Kang Xiaoxi, dia ingin menjaga Kang Xiaoxi tetap hidup. Karena Kang Xiaoxi harus digunakan sebagai saksi, dan digabungkan dengan bukti fisik dari dokumen sebelumnya, saluran kedua dapat menangani Kang Jietian dengan tidak hati-hati. Ketika saya melihat lagi, orang-orang di pangkalan prajurit palsu telah melarikan diri ke segala arah, dan Luo Qing sudah lama menghilang. Huatu dan Smoker menatap kosong ke arah Ye Chong, dengan ekspresi tidak percaya. Ye Chong tersenyum pada mereka berdua. Baik Huatu dan Smoke sedikit takut saat ini. Ketika Ye Chong baru saja meniduri Kang Xiaoxi, itu terlalu menakutkan. Semua orang di pangkalan melarikan diri ke segala arah, dan dihentikan ketika mereka mencapai pintu keluar pangkalan. Ternyata Yu Daye yang bergegas masuk dengan seseorang. "Berhenti!" teriak Yu Daye. Di belakangnya, ada banyak prajurit, serta kepala berbagai sekte. Orang-orang ini semuanya adalah master, dan tidak sulit bagi sisa-sisa dan jenderal yang dikalahkan di pangkalan bela diri semu tim. Tidak perlu banyak usaha untuk mengendalikan semua orang. Ternyata setelah Yu Daye menerima dokumen tersebut dari Zhao Meiting, dia langsung melaporkannya ke saluran kedua. Penatua Wang, Saudari Hua dan yang lainnya di saluran kedua, setelah melihat dokumen itu, mereka tahu bahwa sekarang adalah kesempatan mereka. Biarkan Yu Daye segera bertindak. Yu Daye memimpin pasukan aliansi anti-Sudo Warrior dan terbunuh di sini. Ketika semua orang bergegas masuk, mereka melihat Ye Chong dan Kang Xiaoxi yang telah ditundukkan. Dan Jin Donggong dan Guang Kun, prajurit peringkat kuning yang sebenarnya, telah kehilangan keefektifan tempur mereka, jatuh ke tanah dan melolong. Itu juga menghemat banyak usaha Yu Daye dan yang lainnya. "Hei, Tuan Ye, terima kasih, kamu benar-benar luar biasa," Yu Daye tertawa. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku melihat kalian, ini benar-benar waktunya untuk datang." "Hei, aku tidak bisa menahannya, kamu terlambat, kalau tidak bagaimana kamu bisa menunjukkan kemampuan Tuan Ye?" Yu Daye tertawa, "Dok Sue, bukankah itu cara mereka bertindak?" Saat ini, Wan Jianshan dari gerbang Kongtong berteriak seperti orang gila, "Di mana putriku? Di mana putriku?" Segera, dua orang menemukan Wan Li. Mereka mengangkat Wan Li. Saat ini, Wan Li sudah bertingkah seperti orang gila. Dia tidak terawat, bau di sekujur tubuhnya sangat kotor, dan semua pakaiannya robek, dan dia bisa melihat bekas-bekas dirusak. Ini juga pembalasannya. Wan Jianshan berkata, "Oh,
putriku, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Wan Li gila saat ini, dan berkata, jangan bunuh aku, biarkan aku melakukan apa saja. Bahkan jika aku jalangmu oke, bark. Wajah tua Wan Jianshan langsung berubah menjadi hijau. Dia buru-buru menyapa kedua murid Kong Tong dan membawa pergi Wan Li. Pada saat ini, Wang Diancang, kepala sekte Diancang, tiba-tiba bertanya, kenapa Ye Chong, bukankah dia dikurung? Apa yang terjadi? Semua orang juga memikirkan hal ini. Iya, Lin Mei, kepala Gunung Long Mei, bertanya, apa yang terjadi? Yu Dai tertawa, semuanya, dengarkan aku, sebenarnya, ini semua rencana kita. Kami berpura-pura mengunci Tuan Ye, bangun, dan biarkan dia menjadi agen rahasia di sini. Jika tidak, kita tidak akan bisa menghancurkan markas prajurit semu dengan begitu cepat, dan ini semua berkat Tuan Ye, salah. Xiao Shishan pemimpin Pudu berkata, Ye Chong adalah pembunuh yang membunuh leluhur keluarga Zhao. Mengapa Anda membiarkan dia menjadi agen yang menyamar? Paman Yu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, pembunuh leluhur dari keluarga Zhao adalah orang lain, bukan Ye Chong. Seorang pembunuh bernama Red Snake dibunuh oleh Zhao Jiang berkolusi dengan orang luar. Benarkah? Lin Mei tidak percaya. Yu Dai berkata, Zhao Jiang ini juga seorang pejuang palsu yang meminum hormon transformasi. Kami akan segera menangkapnya, dan ketika kami menangkapnya, kebenaran akan terungkap. Terus, Ye Chong membunuh kepala sekte Kong Tong kita, bagaimana dengan kebencian ini? Wan Jianshan berkata. Ye Chong mendengus dingin, dan berkata, kalian bajingan dari gerbang Kong Tong, kalian semua pantas mati. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Wajah Wan Jianshan memerah. Ye Chong melanjutkan, membunuh begitu banyak orang tak bersalah di Chonggu, pembunuhan membayar seumur hidup. Saya baru saja membunuh Si Ding Feng, saya tidak menghancurkan seluruh keluarga Anda. Itu sudah menjadi wajah saluran kedua. Siapapun dari kalian yang menolak menerimanya, datang langsung ke saya. Singkatnya, Wan Jianshan dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara lagi saat ini. Yu Dai tertawa dan berkata, sekarang semua orang mengerti, Tuan Ye adalah salah satu dari kita, adapun Master Sekte Si, itu adalah kesalahannya sendiri, tidak heran orang lain. Selain itu, kamu memberikan kontribusi besar dalam menembus basis prajurit semu, itu adalah kontribusi besar dari saluran kedua. Kata-kata Yu Dai sudah jelas, yaitu saluran kedua menghadap Ye Chong. Semua pemimpin tidak punya apa-apa untuk dikatakan, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa memindahkan Ye Chong lagi, jadi mereka hanya bisa melakukan ini. Setelah itu, Yu Dai mengambil tangan besar gelombang, bawa semua orang kembali. Ye Chong melirik Huatu dan Smoker, dan berkata, kedua orang ini pada dasarnya tidak jahat, tetapi mereka hanya mengikuti orang yang salah. Ketika saatnya tiba, mereka harus ditangani dengan ringan. Yu Dai mengangguk, Huatu dan Smoke memandang Ye Chong dengan terharu, terima kasih, Saudara Ding Tian, oh tidak, terima kasih Chong. Setelah itu, Yu Dai memimpin orang untuk menangkap semua peneliti berjubah putih di pusat penelitian 3 lantai, mereka menyita bahan penelitian, hormon transformasi, dan wadah kaca berisi prajurit palsu. Kali ini, meraih kemenangan telak dan hampir memusnahkan inti dari seluruh organisasi pendekar boneka. Namun, Ye Chong mengetahuinya di dalam hatinya. Kang Jietian masih ada, dan Mao Guo masih ada. Jadi soal pseudo warrior ditutup sementara. Suatu hari, para prajurit palsu ini akan muncul di tanah Tiongkok. Keesokan paginya, Yu Dai menemukan Ye Chong. Ternyata saluran kedua akan membawa Kang Xiaoxi kembali ke ibu kota untuk diinterogasi. Awalnya, Yu Dai secara pribadi bertanggung jawab atas pengawalan. Tetapi Yu Dai memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia ingin meminta Ye Chong untuk mengawalnya. Lagi pula, masalah ini sangat penting, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Apalagi,
Ye Chong kebetulan bisa memenuhi janjinya dengan saluran kedua. Ini adalah rahasia tentang manik Zi 5 elemen. Oleh karena itu, Ye Chong tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung setuju. Di Beihan, markas rahasia jalur kedua, sebuah pesawat lepas landas dan terbang menuju ibu kota. Hari ini, langit cerah dan langit berwarna biru. Saat pesawat naik lebih tinggi, tanah menjadi semakin kecil, hingga akhirnya terlihat seperti satu blok demi satu. Dan Songjiang, induk sungai Beihan, berkelok-kelok dan mengalir seperti naga perak panjang yang melayang di atas tanah Beihan. Pesawat melewati lautan awan, bermandikan sinar matahari di ketinggian. Melihat ke bawah dari jendela kecil pesawat, Anda bisa melihat hamparan awan putih yang luas. Awan putih telah menghalangi dunia fana. Di kokpit pesawat, hanya ada Ye Chong dan Kang Xiaoxi. Kang Xiaoxi diikat di barisan depan dekat lorong. Ye Chong duduk di tengah dekat jendela, memandang keluar jendela dengan tenang. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba merasa ada sesuatu di antara awan, sepertinya ada semacam energi yang berfluktuasi. Ye Chong patah hati, dan segera berkedip, matanya berubah menjadi ungu tua. Melalui awan, Dewa Mata Naga melihat di kejauhan sebuah rudal raksasa mendekati pesawat mereka dengan cepat. Ye Chong mengerutkan kening, melirik Kang Xiaoxi di sebelahnya, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Pasti Kang Jietian, yang ingin membunuh seseorang untuk membungkamnya. Selain itu, selain Kang Jietian, tampaknya tidak ada musuh Ye Chong yang bisa menggunakan senjata seberat itu. Meskipun Ye Chong sekarang menjadi prajurit misterius, kekuatannya masih sulit untuk melawan senjata seberat itu. Ketika dia berada di Mingnan, Ye Chong pernah berurusan dengan cangkang kecil biasa, dan dia kelelahan. Ye Chong tidak memiliki cara untuk menghentikan misil sebesar itu. Hanya bisa kabur, sementara Ye Chong berpikir, misil itu telah melewati awan. Hampir terdengar bahwa misil, bercampur dengan deru angin, terbang ke arah mereka. Saat ini, pesawat juga mulai bergolak dengan cepat. Setelah beberapa detik, melihat ke langit dengan mata telanjang, titik hitam misil sudah terlihat. Kecepatan misil itu sangat cepat, mendekat dengan cepat seperti ikan terbang yang meluncur di awan. Karena pengaruh aliran udara, pesawat berguncang lebih keras. Kang Xiaoxi juga merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat keluar jendela dan melihat misil itu. Dia menatap bosnya, tidak mungkin, aku keponakan kesayangannya. Kang Xiaoxi juga memikirkannya, pasti Kang Jietian yang ingin membunuhnya. Kamu salah, dia paling mencintai dirinya sendiri. Ye Chong berkata dengan senyum tanpa kata, berpikir bahwa Kang Xiaoxi ini juga menyedihkan, dan dia tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas bahkan setelah dia meninggal. Pada saat ini, radio pesawat tiba-tiba berbunyi, dan itu adalah kaptennya, ada serangan misil, lari untuk hidupmu. Kemudian, hanya terdengar suara lontaran, kapten meninggalkan pesawat dan lari menyelamatkan diri. Rudal semakin besar, dan bayangan besar telah menyelimuti pesawat. Seluruh pesawat berguncang lebih keras, Ye Chong mengerutkan kening. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri sekarang. Dengan tendangan tiba-tiba, dia menendang pintu pesawat hingga terbuka. Massa udara dingin yang sangat besar membanjiri kabin dalam sekejap. Ini tidak menimbulkan bahaya bagi seniman bela diri tingkat Suan seperti Ye Chong. Namun, basis kultivasi Kang Xiaoxi sama sekali tidak berguna sekarang, dan dia telah menjadi manusia. Nafasnya menjadi semakin cepat, dan dia berteriak kepada Ye Chong dengan ngeri, "Tolong, selamatkan aku, selamatkan aku." Ye Chong mengangkat bahu, "Kemampuanku cukup baik untuk melindungi diriku, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jika kamu ingin disalahkan, kamu bisa menyalahkan pamanmu Kang Jietian." Sebelum Ye Chong selesai berbicara, Kang Xiaoxi telah membeku menjadi es loli, dan lapisan es telah terbentuk di kulitnya. Ye Chong mengabaikan Kang Xiaoxi dan melompat keluar dari pesawat. Tanpa pelindung apapun di tubuhnya,
dia langsung jatuh dari ketinggian 30.000 kaki. Dan dalam 10 detik setelah lompatan Ye Chong, dia mendengar ledakan keras di atas kepalanya, dan misil itu telah mengenai pesawat. Ye Chong hanya merasakan embusan udara yang kuat mengalir ke arahnya. Rasanya seperti ditabrak kereta yang bergerak cepat. Kekuatan gelombang kejut ini sebanding dengan pukulan prajurit tingkat hitam. Darah Ye Chong mengalir deras, dan sulit mempertahankan postur tubuhnya, jadi dia berguling dan jatuh ke bawah. Rudal itu meledak, dan percikan api meledak di langit. Meski dipisahkan oleh awan tebal, orang yang berdiri di tanah masih bisa melihat dengan jelas jika melihat ke atas. Beberapa detik kemudian, Ye Chong melewati lapisan awan putih dan melihat daratan di bawah. Seolah-olah seperti layar film, segala sesuatu di bumi semakin besar dan semakin besar di murid Ye Chong. Kecepatan di mana Ye Chong jatuh semakin cepat dan semakin cepat. Lain lagi di samping, orang-orang dari saluran kedua, setelah menghancurkan markas para prajurit semu, segera menangkap semua orang yang berkolusi dengan para prajurit semu. Yang pertama menanggung beban itu tentu saja adalah Zhao Jiang dari keluarga Zhao. Yu Daye secara pribadi memimpin orang untuk menangkap Zhao Jiang. Setelah Zhao Jiang tahu bahwa dia ditundukkan, dia masih tidak percaya bahwa organisasi sebesar Pseudo Warrior Base dapat dihancurkan dalam semalam. Yu Daye mendengus dan memberitahu Zhao Jiang tentang pekerjaan penyamaran Ye Chong. Setelah Zhao Jiang mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ini Ye Chong lagi, bajingan ini benar-benar terkutuk." Kemudian, Zhao Jiang tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kamu tertawakan?" Yu Daye bertanya. "Haha, ada yang ingin aku katakan? Tolong beritahu Ye Chong," kata Zhao Jiang. Yu Daye bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang ingin kamu katakan?" "Katakan pada Ye Chong bahwa Zhao Lubai juga meminum hormon transformasi, dan sekarang dia juga seorang prajurit palsu." Zhao Jiang tertawa terbahak-bahak. "Apa?" Yu Daye terkejut. "Hei, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chong ketika dia tahu tentang masalah ini. Apakah dia akan membunuh kerabatnya dengan benar?" Zhao Jiang sombong. Yu Daye langsung tercengang. Dia tahu hubungan antara Ye Chong dan Zhao Lubai di dalam hatinya. Jika Ye Chong tahu tentang masalah ini, dia tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan. Yu Daye awalnya ingin menemukan Zhao Lubai. Namun, Zhao Lubai menghilang setelah melihat melalui keluarga Zhao. Huaxia, ibu kota ini adalah ibu kota Tiongkok, tempat semua jenis monster, hantu, dan ular muncul. Di toko mata air panas bergaya Jepang di distrik Dongcheng, terdapat kolam sup mata air panas yang terpisah. Seorang pemuda berendam di air dengan mata tertutup. Di lehernya, ada handuk mandi putih. Suhu kolam air panas ini sangat baik, dan airnya terus-menerus mengepul. Setetes keringat mengalir turun dari wajah mulus dan putih pemuda ini. Di tepi kolam air panas, ada dua wanita berbaju congsam yang dengan hati-hati memijat pemuda itu. Pria muda itu menyandarkan kepalanya di pangkuan seorang wanita, tampak menikmati dirinya sendiri. Pada saat ini, seorang pria berpakaian prajurit Jepang masuk, mengenakan kimono dan menginjak sepasang bakiak. "Tuan muda, Tuan Qiu telah datang." Pria muda itu membuka matanya dan berkata, "Tolong." Kemudian, prajurit Jepang itu keluar lagi. Tidak lama kemudian, tirai dengan tulisan "sup" di pintu dibuka lagi, dan samurai masuk dengan seorang lelaki tua. Orang tua ini berusia sekitar 60 tahun. Dan dia adalah Tuan Qiu seperti yang dikatakan para prajurit. Nama aslinya adalah Qiu Cheng Hui, dan dia adalah bos terkenal di dunia bawah tanah di ibu kota, yang dikenal sebagai Tuan Qiu. Dia bisa dibilang sebagai tokoh partai di ibu kota. Meski sudah lama mencuci tangannya, dia juga telah menjadi legenda dan simbol spiritual di dunia bawah tanah ibu kota. Terutama anak-anak muda yang belum mengenal dunia, orang-orang seperti Qiu Cheng Hui adalah idola mereka untuk belajar. Saat ini, Qiu Cheng Hui tampak sedikit gugup. 10 menit yang lalu,
Qiu Chenghui sedang mandi di kolam air panas di sebelah. Samurai itu tiba-tiba menemukannya dan berkata, "Tuan muda, saya ingin melihat Anda." "Siapa tuan muda Anda? Anda sangat bangga pada diri sendiri. Mengapa Anda menginginkan saya?" "Hehe." Lelaki tua itu sudah mencuci tangannya di baskom emas. "Jika kamu ingin melakukan sesuatu, pergilah ke jalan dan lemparkan sejumlah uang, dan beberapa orang akan membantumu." Prajurit itu berkata dengan dingin, "Berhenti bicara omong kosong. Sekarang, ayo pergi." Qiu Chenghui juga tidak takut. Di dunia bawah tanah ibu kota, tidak ada yang berani menjadi seperti dia mengatakan. Dia baru saja akan membantah. Prajurit itu tiba-tiba bergerak dan meraih pergelangan tangan Qiu Chenghui. Tangkapan ini saja membuat Qiu Chenghui ketakutan. Dia merasa bahwa kekuatan samurai sangat kuat, dan dia benar-benar dapat menghancurkan kekuatannya sendiri. Qiu Chenghui langsung goyah, dan mengikuti prajurit itu ke kamar pemuda itu. Qiu Chenghui tahu bahwa samurai itu hanyalah pelayan pemuda itu. "Siapa tuan muda ini?" Pada saat ini, pemuda itu berdiri dari kolam air panas. Otot tubuhnya memiliki garis yang jelas, dan dia terlihat kuat dan sangat kuat. Pria muda itu berjalan keluar dari kolam air panas. Seorang wanita di sebelahnya mengambil handuk mandi dan menaruhnya di atas pemuda itu. Dia juga memandang tubuh pemuda itu dengan enggan. Setelah itu, pemuda itu berjalan perlahan di depan Qiu Chenghui. Qiu Chenghui segera merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya tubuhnya semakin dingin dari dalam. Lagi pula, dia juga sosok yang sangat kuat, namun dia diliputi oleh aura seorang pemuda. "Tuan Qiu, halo, nama saya Yirun Huoli, senang bertemu dengan Anda," kata pemuda itu dalam bahasa Mandarin yang tidak autentik. Mendengar kata Yirun, Qiu Chenghui terkejut. Mungkinkah ini keluarga paling misterius di negeri Wa yang legendaris? Keluarga Yirun yang dikenal sebagai pendukung keluarga kerajaan. Qiu Chenghui sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Dia tidak mengerti bagaimana orang-orang dari keluarga Yirun bisa menemukannya. Yirun Huoli berkata, "Tuan, jangan terlalu gugup. Saya tahu Anda memiliki banyak status di ibu kota, jadi saya ingin Anda membantu saya." "Tuan Yirun, Anda memesan," kata Qiu Chenghui dengan hormat. Yirun Huoli melanjutkan, "Saya bertemu seorang wanita kemarin, tetapi dia lolos dari genggaman saya. Saya ingin Anda membantu saya menemukannya." Qiu Chenghui tercengang. Benarkah seseorang dapat melarikan diri dari tangan Lord Ran? Dia tanpa sadar melirik samurai di sebelahnya. "Kalau begitu wanita ini pasti sangat kuat. Aku khawatir." Qiu Chenghui sedikit khawatir wanita ini mungkin juga seseorang yang tidak mampu dia provokasi. Yirun Huoli tersenyum, "Tuan Qiu, jangan khawatir. Dia memang sedikit mampu, tetapi sepenuhnya karena kelalaian saya dia melarikan diri." "Oh, begitulah." Qiu Chenghui menghela nafas lega. "Selama wanita ini ada di ibu kota, aku pasti akan menemukannya." Yirun Huoli mengangguk. "Bagus sekali. Aku tidak tahu, apakah wanita ini memiliki karakteristik?" Qiu Chenghui bertanya. Yirun Huoli lalu mengambil foto. Terlihat bahwa foto ini diambil dengan tergesa-gesa, dan sedikit buram. Namun, wanita di foto itu bisa melihat dengan jelas. Itu adalah seorang gadis berbaju putih, yang sangat cantik. Jika Ye Chong ada di sini, dia akan terkejut menemukan bahwa orang di foto itu adalah Zhao Lubai. Ternyata setelah Zhao Lubai meminum hormon transformasi, seperti yang diharapkan, dia benar-benar mendapatkan kekuatan prajurit peringkat kuning. Tetapi saat ini, Zhao Jiang memberitahu Zhao Lubai tentang masalah tersebut. Dia memberitahu Zhao Lubai bahwa dia harus meminum hormon transformasi ini sebulan sekali. Jika tidak, dia akan kehilangan akal sehatnya seperti para budak dan prajurit palsu itu. Zhao Lubai terkejut, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Zhao Jiang sombong dan memberitahu Zhao Lubai bahwa satu-satunya jalan keluar sekarang adalah berlutut di depan Kang Xiaoxi dan memohon belas kasihan,
dan mengikuti Kang Xiaoxi di masa depan untuk memastikan bahwa dia dapat meminum hormon transformasi. Zhao Lubai secara alami menolak. Zhao Jiang berkata, maka kamu hanya bisa menjadi budak yang tidak berpikir. Ini adalah konspirasi antara Zhao Jiang dan Kang Xiaoxi. Namun, sebelum Zhao Jiang bisa memberitahu Kang Xiaoxi beritanya, Ye Chong telah menembus markas prajurit palsu. Kang Xiaoxi juga telah ditangkap oleh Ye Chong. Mengejar ketinggalan dengan alasan besar pada saat keluarga Zhao menangkap Zhao Jiang, Zhao Lubai telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Zhao Lubai mendengar dari samping bahwa Ye Chong mengantar Kang Xiaoxi ke ibu kota. Jadi, Zhao Lubai pergi ke ibu kota sendirian, karena pesawat Ye Chong terjadi kecelakaan di tengah jalan. Oleh karena itu, Zhao Lubai tiba di ibu kota lebih awal dari Ye Chong. Ketika dia tiba di ibu kota, dia tidak terbiasa dengan tempat itu, dan dia tidak tahu di mana menemukan Ye Chong. Dia sangat ketakutan sendirian, meskipun dia sekarang memiliki kekuatan prajurit peringkat kuning. Dia tidak akan menggunakan kekuatan ini sama sekali. Zhao Lubai sangat putus asa ketika dia tiba, dan bahkan memikirkan kematian. Namun, berpikir bahwa dia belum melihat Ye Chong, dia masih tidak ingin mati, dan ingin melihat Ye Chong. Pada akhirnya, sebelum Ye Chong datang, dia bertemu dengan Yiran Huoli. Ketika Yiran Huoli melihat Zhao Lubai, dia langsung terpesona oleh Zhao Lubai. Awalnya, Yiran Huoli lebih kuat dari Zhao Lubai dalam beberapa level. Namun, dia tidak menyangka bahwa wanita cantik seperti Zhao Lubai juga seorang prajurit peringkat kuning. Satu kelalaian, Zhao Lubai mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Yiran Huoli tidak pernah melupakan wanita ini, jadi dia menemukan Qiu Chenghui, ular lokal di bawah tanah di ibu kota, dan memintanya untuk membantunya menemukan wanita ini. Melihat foto Zhao Lubai, Qiu Chenghui tidak bisa tidak mengaguminya. Dia benar-benar cantik, tidak heran Yiran Huoli begitu terobsesi dengan itu. Berapa lama? Yiran bertanya dengan sengit. Qiu Chenghui tidak berani mengabaikan, dan mengulurkan 3 jari. Tuan Yiran, jangan khawatir, beri aku 3 hari, dan aku pasti akan menemukannya, 2 hari. Kata Yiran garang. Qiu Chenghui tertegun sejenak, lalu mengangguk, oke, Tuan Yiran, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Qiu Chenghui melangkah mundur. Meskipun 2 hari itu agak menegangkan, tidak mudah menemukan seseorang di ibu kota yang besar. Untungnya, masih ada beberapa petunjuk. Yiran Huoli pernah melihat gadis ini di distrik Dongcheng sebelumnya. Itu artinya gadis ini seharusnya masih berada di distrik Dongcheng. Qiu Chenghui berpikir sejenak, lalu memanggil bawahannya, panggil aku generasi kedua yang kaya dari Dongjiumen, dan beritahu aku bahwa aku ada hubungannya dengan mereka. Generasi kedua yang kaya dari Dongjiumen akan pergi ke Suedo. Mereka yang emas berlapis di saluran kedua, mereka telah kembali ke ibu kota. Saluran kedua telah memenangkan kemenangan besar, dan mereka mendapatkan banyak pujian tanpa hasil. Dengan pengalaman yang begitu berjasa, mereka akan segera dapat dipromosikan dan menghasilkan banyak uang berdasarkan koneksi mereka. Semua orang secara alami sangat senang dan minum untuk merayakan malam itu. Di antara tuan muda ini, termasuk Sun Yiqiang yang menembak di Suedo dan Ye Chongbi. Ada 3 orang lainnya, yaitu Li Sanhe dari keluarga Li, Wu Zibo dari keluarga Wu, dan Jiang Baiyu dari keluarga Jiang. Keempat keluarga ini bukan keluarga besar kelas 1 di ibu kota. Dalam keluarga yang sangat besar, keturunannya tidak perlu membuat bunga ini. Namun, bahkan untuk keluarga kelas 2 seperti mereka, mereka pasti akan menjadi raksasa di Beihan. Beberapa dari mereka mengobrol tentang wanita sambil minum. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu bagaimana kabar Wan Li. Jiang Baiyu bertanya. Sun Yiqiang awalnya berselingkuh dengan Wan Li. Namun, meskipun Wan Li telah diselamatkan sekarang, dia telah berubah menjadi orang gila. Sun Yiqiang sudah lama tidak peduli dengan Wan Li.
Mereka berempat sedang mengobrol dengan gembira ketika tiba-tiba menerima telepon dari bawahan Qiu Chenghui. "Apa, akankah Tuan Qiu mentraktir kita makan malam? Ayo berkemas dan segera pergi." Sun Yiqiang dan yang lainnya sangat gembira, dan dengan cepat setuju. Mereka tumbuh dengan mendengarkan cerita Qiu Chenghui. Mereka menghormati, takut, dan iri pada Qiu Chenghui, yang berada di dunia bawah tanah. "Hehe, sepertinya kita akan keluar kali ini, benar-benar bermanfaat, bahkan Tuan Qiu berinisiatif mengundang kami makan malam," kata Li Sanhe. Sun Yiqiang berkata dengan senyum menghina. "Hehe, apa ini? Segera, saya akan menjadi orang yang populer di sebelah Tuan Muda Bai." Pada saat itu, apa itu Qiu Chenghui, seorang selebritas di sebelah Tuan Muda Bai? "Jangan konyol," Jiang Baiyu tersenyum. Sun Yiqiang berkata dengan bangga, "Sejujurnya, ketika saya berada di Suedu, saya pergi ke Mokeng. Di Mokeng, saya melihat seseorang." "Siapa itu?" tanya Jiang Baiyu. Sun Yiqiang berkata dengan misterius, "Kerinduan ketiga dari keluarga Tang, Tang Chun." Semua orang tercengang, mengingat peristiwa besar di ibu kota. Saat itu, keluarga Tang dan keluarga Bai membuat kontrak pernikahan. Namun, Tang Chun melarikan diri dari keluarga Tang, mendiskreditkan keluarga Bai. Hal ini menimbulkan banyak masalah, yang membuat keluarga Bai kehilangan muka di ibu kota. Namun, tuan muda dari keluarga Bai selalu terobsesi dengan Tang Chun, dan mengancam akan menikahi Tang Chun. Awalnya, keluarga Bai dan keluarga Tang memiliki status yang sama di ibu kota. Selama periode waktu ini, keluarga Bai telah bangkit, sedangkan keluarga Tang sedikit mengalami kemunduran. Jadi ketika membandingkan kedua belah pihak, keluarga Bai telah membuat keluarga Tang sedikit kewalahan. "Hei, selama aku memberitahu Tuan Muda Bai tentang keberadaan Tang Chun, beritahu aku, bagaimana Tuan Muda Bai akan memberiku hadiah?" Sun Yiqiang tertawa. Semua orang juga mengerti apa yang dimaksud Sun Yiqiang. Ini benar-benar kontribusi yang luar biasa. Memikirkan hal ini, beberapa orang lainnya memandang Sun Yiqiang dengan rasa iri. "Old Sun, jika kamu dihargai oleh Tuan Muda Bai, kamu benar-benar tidak perlu peduli dengan Qiu Chenghui," kata Li Sanhe. "Matahari tua, ketika saatnya tiba. Jangan lupakan saudara-saudara." Wu Zibo tertawa. Jiang Baiyu tersenyum dan berkata, "Hehe, ini semua untuk nanti. Sekarang, mari kita lebih realistis. Ayo pergi dan lihat Qiu tua ini, jangan biarkan orang menunggu dengan tergesa-gesa." Setelah itu, semua orang pergi untuk melihat Qiu Chenghui bersambung.